Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada hari-hari ini kita diprihatinkan semuanya oleh kasus bom bunuh diri. Walaupun ini bukan yang pertama. Itu bom bunuh diri yang dilakukan oleh dua orang, laki dan perempuan, di Makassar, di depan pintu gerbang gereja katedral. Tentu bukan hanya prihatin, tetapi kita mengutuk bom bunuh diri itu. Lalu disusul dengan adanya seorang perempuan yang masuk menyerang markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membawa senjata api dan berupaya untuk membunuh para anggota polisi. Terkait ini ada hal yang ingin kita ulang tentang syu'abil iman, bagian dari iman, yaitu saya mencoba untuk mengulang, ya, ngederes, bahasa Jawanya ngederes, satu kitab syarah karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarah syair-syair Syekh Al-Malaybari tentang syu'abil iman. Saya ingin membacakan syairnya. Pertama, saya ingin membacakan ini karena selalu saja para teroris itu seolah dia mati dijamin masuk surga dan disambut bidadari. Nah, saya ingin menyampaikan siapa sih orang yang disambut bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanata la tuqatil musliman wahdar ta'aman thumma malaka tahrumu. Adil amanata la tuqatil musliman wahdar ta'aman thumma malaka tahrumu. Adil amanah, sampaikanlah amanah. Ini adalah perintah Allah, ya. Dan menyampaikan amanah dengan tidak sedikit pun mengurangi kepada orang yang berhak menerimanya adalah bagian daripada iman. Nah, la tuqatil, janganlah engkau membunuh musliman pada orang muslim. Wahdar ta'aman, dan hendaknya kalian menjaga, takut terhadap makanan, minuman, pakaian. Kemudian memiliki harta summa malaka tahrumu, yang diperoleh dengan cara-cara yang dilarang oleh agama dan negara. Nah, menyampaikan amanat adalah perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ada hadis, ya. Ini dalam kitab Syu'abil Iman ini, Syekh Nawawi mengurai, menukil satu hadis dari Ibnu Abbas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi aw wahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril 'ain haitsu syaa. Ada tiga golongan manusia kaitan dengan perbuatannya yang apabila melaksanakan seluruhnya atau salah satu dari tiga perkara, maka falyatazawwaj, orang itu berhak nanti di akhiratnya memilih nikah dengan bidadari sekarpe dewek, semaunya. Milih silakan. Jadi tidak ada nyebut-nyebut 70 bidadari. Semuanya yang ada, silahkan dipilih mana yang Anda suka. Nah, siapa mereka itu? Pertama, rajulun u'tumina ala amanatin fa'addaha mukhatafallahi azza wa jal, yaitu seorang laki-laki yang menyampaikan amanat kepada ahlinya mukhafatallah, karena takut apabila tidak menyampaikan amanat, dia takut siksa Allah. Nah, berarti yang berhak terima bidadari, yang berhak kawin dengan bidadari sekarepnya, ya, itu adalah orang yang menyampaikan amanat secara baik, jujur, dan benar.
Yang kedua, warajulun khalla an qatilihi, yaitu seorang laki-laki yang memaafkan terhadap orang yang memfitnahnya, yang berupaya membunuhnya, termasuk kepada ahli warisnya, mengamanatkan seperti itu, ya. Yang ketiga, warajulun qara'a fi duburi kulli sholatin qul huwallahu ahad ihda asyarata marrotan, yaitu seorang laki-laki yang membaca surat Samadiyah dalam setiap selesai sholat maktubah, sholat fardu. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca 11 kali. Orang-orang itulah yang kata Rasulullah kelak di akhiratnya nikah diberikan kebebasan memilih sesuka hatinya dari jumlah bidadari yang ada. Enggak ada di sini disebut bahwa orang bunuh diri, cara dengan ngebom bunuh diri untuk menghilangkan nyawa orang lain, merusak atas nama amar ma'ruf nahi munkar dijamin masuk surga. Enggak ada dalilnya. Tidak ada jalan ke arah sana. Nah, ini kepada milenial, jangan sampailah ya terprovokasi, terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Jadi kalau orang mengatasnamakan disayang Allah dengan cara bunuh diri, ini berjuang untuk Islam, untuk agama apapun, ini adalah dijamin masuk surga, ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Nah, kemudian dari itu ada lagi satu hadis yang menyatakan bahwa ini tentang apa konsekuensinya orang yang bunuh diri, ya, yaitu barang siapa orang ya, melakukan bunuh diri dengan pisau, maka misalnya dengan pisau, maka malaikat akan menyiksanya tidak henti-hentinya, dia akan menyayat-nyayat dengan pisau itu. Demikian juga bunuh diri dengan yang lain, misalnya gantung diri, digantung sama malaikat, menjatuhkan diri dari ketinggian, dia akan diperlakukan seperti itu. Kenapa demikian? Kenapa kita harus yakin bahwa bunuh diri itu dilarang oleh agama? Karena sabda Rasul bahwa bunuh diri adalah min a'dzamil kabair. A'dzamul kabair indallahi qatlun nafsi. Wa man qatala nafsahu bisikin la tazalul malaikatu tata'anuhu bitil kasikin fi audiyati jahannam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi keliru besar, karena ini kan amar ma'ruf nahi munkar. Ya enggak begitu. Karena sesungguhnya janganlah kita melampaui batas. Rasulullah sendiri, Rasul pangkatnya, diturunkan ke dunia, diberikan tugas oleh Allah hanya untuk menyampaikan. Hanya untuk menyampaikan. Rasulullah tidak diberikan rekomendasi oleh Allah untuk sampai orang itu menjadi muslim. Nah, kemudian setelah menjadi muslim menjadi taat. Enggak. Rasulullah hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya juga ingin menyampaikan juga kepada aparat, jangan ragu, negara jangan ragu. Karena artinya jangan ragu untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan mohon kepada para tokoh agama di Jakarta, para politisi di Jakarta, janganlah nyinyir ketika ada hal-hal semacam ini. Karena memang orang-orang yang perilaku salah memahami agama itu pasti ada. Tidak akan pernah tidak ada, pasti ada. Dan orang yang membuat keributan juga pasti ada. Ila yaumil qiyamah. Maka kita tugasnya adalah mengantisipasi dengan cara memberikan pemahaman-pemahaman yang benar. Jangan kemudian, waduh, ini luar biasa, nyinyir, selalu nyinyir. Faktanya kan ada. Mari kita jawab fakta itu. Kasihan masyarakat yang korban dengan doktrin-doktrin yang keliru. Nah, kepada generasi milenial,
Kalau misalnya nih ada yang orang mengajak, oh itu bunuh diri. Nah sekarang ditanya saja orang yang sering menyampaikan begitu, ya. Nah kalau saya disuruh bunuh diri, kemudian dijamin masuk surga, dijemput oleh bidadari, apakah Bapak yang menyuruh saya itu tidak juga ingin masuk surga? Apakah tidak ingin juga disambut bidadari? Nah kalau sama-sama ingin masuk surga dengan cara itu, Bapak saja dulu yang bunuh diri, yang ngebom bunuh diri. Nanti kalau sudah di sananya betul-betul di surga, dijemput oleh bidadari, WA saya kan gitu, ya. Ini akal-akal sehat, mari kita gunakan dalam konteks ini. Ya, sekali lagi, kalau saya jujur, aparat kepolisian, TNI, Polri dalam menjaga kemaslahatan Republik ini, menjaga kemaslahatan kehidupan masyarakat, itulah sesungguhnya yang sedang berjuang jihad, ya. Yang jihad itu mereka. Kenapa? Karena kita tahu bersama, Abdus Salam misalnya menyatakan bahwa dari maqasidus syariah itu pada intinya adalah jalbul masolih wa darul mafasid. Indonesia adalah Darussalam, negara yang aman, yang tentram. Kita sedang menjalani kehidupan ini dengan baik. Maka siapapun atas nama apapun ketika orang merusak, membuat suasana gaduh, apalagi sampai dengan tindakan-tindakan yang upaya menghilangkan nyawa orang lain, maka itulah yang harus dihentikan. Maka sekali lagi kepada TNI, Polri, yakinlah bahwa menyelamatkan kedaulatan, ya, memelihara kedaulatan, menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman kehidupan masyarakat, justru bapak-bapak lah yang sedang berjihad, gitu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mari saya mengajak kepada semuanya untuk berperang melawan pemikiran-pemikiran, faham-faham radikalis dan faham teroris. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.